Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurdina Azizah dari Prodi PG Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan 240801000002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat tahiyatul masjid dan sholat gerhana. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke dalam masjid dan dilakukan sebelum duduk. Sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Artinya tidak menjadi wajib namun dianjurkan untuk melaksanakannya. Sholat tahiyatul masjid merupakan bagian dari sholat sunnah yang dianjurkan ketika memasuki masjid. Sholat tahiyatul masjid dikerjakan sebelum muadzin mengumandangkan iqamah. Apabila muadzin telah mengumandangkan iqamah sebagai tanda sholat wajib akan dilaksanakan, maka seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid, melainkan segera mengikuti sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat terjadinya gerhana. Sholat gerhana dibagi menjadi 2, yaitu gerhana matahari atau kusuf dan gerhana bulan atau khusuf. Yang pertama ada gerhana matahari atau kusuf. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari dikerjakan pada saat terjadinya gerhana matahari. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah yang berbunyi bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka ia lalu menyuruh orang menyerukan as-sholatu jami'an. Kemudian beliau maju lalu mengerjakan sholat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Tata cara pelaksanaan sholat kusuf yaitu, yang pertama, sholat kusuf dikerjakan secara berjamaah sebanyak 2 rakaat. Pada tiap rakaatnya terdiri dari 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali membaca surat Al-Quran, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud. Namun, pada rakaat kedua dilanjutkan dengan tahiyat serta salam. Yang kedua, saat sholat akan dimulai, imam hendaknya untuk menyerukan as-sholatu jami'an. Yang ketiga, setelah sholat selesai dilaksanakan, imam menyampaikan khutbah yang berisikan nasihat dan peringatan akan kebesaran kekuasaan Allah dan mengajukan memperbanyak amalan-amalan baik. Yang kedua, ada gerhana bulan atau khusuf. Sholat khusuf atau sholat gerhana bulan dikerjakan pada saat terjadinya gerhana bulan. Tata cara pelaksanaan sholat khusuf sama seperti tata cara pelaksanaan sholat kusuf, yaitu yang pertama, sholat khusuf dikerjakan secara berjamaah sebanyak 2 rakaat. Pada tiap rakaatnya terdiri dari 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali membaca surat Al-Quran, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud. Namun, pada rakaat kedua dilanjutkan dengan tahiyat serta salam. Yang kedua, saat sholat akan dimulai, imam hendaknya untuk menyeru as-sholatu jami'an. Yang ketiga, setelah sholat selesai dilaksanakan, imam menyampaikan khutbah yang berisikan nasihat dan peringatan akan kebesaran kekuasaan Allah
dan menganjurkan memperbanyak amalan-amalan baik. Nabi SAW telah bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka bila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan kerjakanlah sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan terjadinya gerhana matahari dan bulan, kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk beribadah dan meningkatkan amal soleh dengan cara melaksanakan sholat gerhana. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.